musiknya bukan main ya. Bikin saya sama Timothy sempat goyang-goyang sebentar. Iya, tapi saya lebih goyang lagu Batak Tani sih. Wah, itu udah dari dalam udah dorongannya udah besar kalau lagu. Mudah-mudahan Janji Toba tidak hancur gara-gara ada Borisnya. Malah tapi jadi penasaran. Tapi Boris kan? tuh kemana-mana sekarang. Film iya ya kan, stand up iya, sekarang jadi drama musikal juga iya. Bukan main, gak nyangka dia menyanyi juga tuh Boris. Jangan mulai baca berita aja, selesai gitu. Selesai sudah kita. Masuk barang itu, selesai. Boris sendiri saja itu udah. Itu tadi ya Janji Toba yang Timothy sudah lakukan interview atau wawancaranya hari Sabtu ini, dan ternyata cuma satu kali. Cuma satu hari, dua pertunjukan siang dan malam, ya harusnya sih menarik sekali ya. Karena mereka juga banyak menjanjikan kejutan sih. Saya sendiri mau lihat seperti apa tata panggungnya. Teater itu yang menarik itu adalah kalau kita nonton film lebih mudah untuk membuat mungkin efek dan lain-lain itu. Tapi kalau bicara teater, mereka tidak mau flat. Pasti akan ada aja yang berganti di setiap adegan begitu kan. Nah, itu yang menarik, betul sekali. Nah, mudah-mudahan Anda bisa menyaksikan Janji Toba untuk akhir pekan ini. Nah, kita akan sampaikan beberapa hal atau berita yang menarik di situs online. Beberapa di antaranya ini menarik-menarik sih, sudah mengundang senyum. Ada yang sangat mengejutkan ketika, ya apalagi yang kurang mengejutkan apa kalau ada seorang pria yang sudah dinyatakan meninggal dunia, tiba-tiba hadir di pemakamannya sendiri. Nah lo itu kan. Dia yang meninggal, tapi dia yang datang menghadiri pemakaman sendiri. Iya. Nah ini gambarnya sudah ada. Kisahnya berawal ketika ada pasukan pemerintah Suriah melakukan pengeboman di sebuah pasar di kota Duma yang terletak di sebelah timur ibu kota Damaskus. Nah setelah serangan usai diketahui ada 117 penduduk yang tewas, termasuk dikabarkan Muhammad Raihan meninggal dunia setelah lebih dari 24 jam tidak bisa diselamatkan. Keluarga Raihan pasrah, sedih tentunya, akhirnya memutuskan untuk menggelar ritual pemakaman untuk Muhammad Raihan. Tapi ternyata tim penyelamat menemukan Raihan kondisinya selamat, hanya menderita luka ringan. Rambut dan tubuhnya saja masih dipenuhi debu bekas reruntuhan. Raihan mengetahui keluarganya sedang bersiap untuk melakukan pemakaman terhadap dirinya, bergegas pulang ke rumahnya dan berharap bahwa keluarganya ini sudah memasuki hari berkabung terakhir soalnya. Nah, keluarga yang tadinya berduka langsung menjadi sukacita. Tapi saya penasaran itu bagaimana situasinya ketika keluarganya sedang berduka, tiba-tiba Raihannya hadir di pintu gitu ya. Jadi saya rasa ada sebagian yang sempat kabur itu tim ya. Tapi mumpung sedang ada acara di situ kan, acaranya memang tadinya adalah acara berduka atas kehilangan keluarga mereka. Tapi ya mumpung mungkin kerabat dan teman-teman lagi hadir, akhirnya jadi sebuah acara perayaan. Sukacita akhirnya. Di saat itu juga bisa diketahui bahwa ternyata keluarga mereka itu selamat ya. Nah, walaupun ya kita kalau lihat informasi tadi ada berita dukanya juga ya. Karena kondisi yang terjadi di Suriah, di Damaskus lebih tepatnya, ratusan masih belum sipil stabil, juga harus tewas di sana. Jadi itu kisah bahagia lah dari penduduk yang ada di sana. Salah satunya paling tidak ada warga mereka yang selamat, ada keluarga mereka yang akhirnya selamat. Berikutnya ada yang menarik juga dari informasi portal online. Apakah Anda percaya kalau kucing yang bisa bicara karena dimandikan? Ini kita lihat di video berikut ini. Ini gambarnya dari YouTube ya, kucingnya. Coba kita dengar ya. Oke. No more. No more. No more. We're almost done. Just a little bit more. No more. A little bit. Seperti bilang no more gitu ya, Dan jangan lagi. Dia gitu bicara tepat sekali. One more, no more. Nah, ini diunggah oleh David Savage. Kucing ini bertingkah lucu saat dia sudah dimandikan dan akan dimandikan oleh pemiliknya. Karena terus-menerus dimandikan dan dibasuh oleh air, kucing ini sampai seakan-akan mengatakan no more atau jangan lagi secara berulang-ulang. Aduh, kasihan ya. Mungkin Anda juga jadi kasihan sama kucing ini karena dia sudah kedinginan tampaknya ya. Tapi itulah yang ada atau di YouTube yang kami temukan dan kami share untuk Anda atau berbagi. Tapi justru kucingnya itu salah, jangan ngomong no more. Akhirnya karena dia ngomong no more terus, pemiliknya merasa itu lucu, lalu dia sibuk merekam. Padahal harusnya udah saatnya dikeringkan. Padahal kalau dikeringkan dia udah hangat. Sempat salah dengar lagi, one more gitu. No more. Mau disiram lagi katanya. Aduh, nah itu kucing. Nah,
Anda juga mungkin tahu bahwa ini mengenai binatang lagi nih tim ya, dan juga Anda yang di rumah. Bukan hal mudah untuk mengalahkan lawan yang tubuhnya lebih besar. Ya, kalau saya melawan orang yang lebih besar tentu berbeda. Nah, tapi lain cerita dengan seekor kambing yang memiliki keberanian untuk melawan sapi. Nah, kambing ini kan ya berapa? Sapi itu 3 kali lebih lebih besar daripada yang sapi. ini 5 kali. 5 kali ini Anda lihat. Tapi ini bukan main. Kambing paling berani sedunia kayaknya ya. Ini diunggah ke YouTube oleh akun Pungka Radio pada Sabtu lalu. Dalam video yang berdurasi 1 menit 24 detik ini, kedua hewan ini saling menempelkan kepala dan beradu tanduk layaknya adu banteng. Beberapa kali kambing terpental, tapi kambing itu gigih. Akhirnya si sapi yang menyerah. Bukan main. Kalau Kambing dilihat si keras kepala tuh ya. kalau dilihat sapinya terus loh yang mundur itu. Tuh. Akhirnya sapinya kalah oleh kekeras kepalaan sang kambing. Tuh, itu benar-benar menggambarkan kegigihan itu bisa menang melawan kekuatan ya. Iya. Ini Si apa yang kecil dipikirkan melawan yang sama besar. si kambing ini ya, bukan main. Coba kita lihat ini sempat Sini terbanting dia. loh kambing Titik ini. baliknya itu di sini. Udah Waduh. Tapi tetap dia langsung berdiri dan ngelawan lagi kambingnya. Ya, di sini tampaknya si sapi mengerti bahwa ini kambing superhero kayaknya. Enggak. Kambing keras kepala, lebih keras kepalanya setelah diuji. Di dalam kepala itu lebih keras kepalanya kambing daripada sapi ya, di dalam kepalanya. Oke. Bukan main si kambing. Kita beralih ke yang berikutnya ini. Bagaimana jika ada 2 gedung yang dihubungkan oleh jembatan berbentuk kolam renang? Ternyata hal seperti ini sedang dikembangkan. Ada kolam renang sepanjang 25 meter yang nantinya berfungsi sebagai jembatan. Ini menghubungkan lantai teratas gedung setinggi 10 lantai di London, Inggris. Kolam renang yang disebut Sky Pool ini akan tampak transparan di bagian dasarnya. Dan ini memungkinkan untuk perenang untuk melihat pejalan kaki dari ketinggian 35 meter. Jadi seperti berenang di udara. Itu rasanya ngilu pasti ya, berenang terus sambil melihat Sampai ke bawah, ada mobil 10 lewat. lantai ke bawah gitu kan. Aduh, Ini bagus melatih. juga. Ini bagus untuk melatih fobia mereka yang fobia ketinggian, ya. ketinggian. Namun hal yang menyenangkan ya bisa berenang gitu sambil menyeberang ke gedung seberang ya sambil berenang. Yang ada itu saya di ujung kolam renangnya sebelum menyeberang itu banyak berdoa dulu terus berenang cepet-cepet nggak menikmati pemandangan. Pasti mikir, kayaknya. aduh, ini takut jembatannya Kalau bocor. ada yang iseng lempar batu aja gitu kan Iya. langsung ketakutan gimana itu Aduh. jatuhnya 35 meter. Tapi secara keindahan ya bagus sih. Iya sih. Tapi ya Hal yang unik lagi yang dibuat. nggak boleh berenang biasa aja, harus di atas 10 lantai. Iya. Cari yang aman-aman aja lah berenangnya. Itu tadi kami sudah sampaikan beberapa hal yang menarik dari situs online termasuk juga dari YouTube, dan kemudian nanti kita akan sampaikan kepada Anda. Setelah ini ada ibu dan putrinya yang menekuni balet, mencintai balet dari ujung rambut sampai ujung kaki lah, dan punya cerita-cerita menarik di balik bagaimana mencintai balet ini dan kemudian memunculkannya dalam sebuah buku. Tapi itu nanti, sebelum kita nanti ngobrol sama mereka, kita nikmati dulu sebuah penampilan balet di kesempatan pagi hari ini di Sapa Indonesia dari Jemima Faya yang akan menampilkan repertuar klasik sebuah balet, Raimonda judulnya. Ada sebuah adegan mimpi di sana. Inilah Jemima Faya.
season baru. Kini hadir lebih fresh dengan obrolan-obrolan seru dan beragam bintang tamu yang pastinya panji banget. Punya gue namanya Wawan. 11-12 Senin sampai Sabtu pukul 23 di Kompas TV. Semua cerita pasti berkesan, baik sedih maupun senang. There's just more Indonesian men to choose from, dan kebetulan I met this one and cocok. Ayo dengarkan cerita mereka. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati. Di Cerita Hati, Senin hingga Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Saat polemik kehidupan terjadi, kami cemas sekali. dan kekhawatiran pun dirasakan. Harus ada gerakan. Di sini membahas setiap Satu perubahannya. sisi bagus, itu langkah pertama. Saya, Budiman Tanurojo, akan membahasnya dalam program Satu Meja. Setiap Selasa pukul 22 live di Kompas TV. Kita mulai Kompas Pagi, saya Riko Anggara. Saya Nitya Anissa, inilah informasi pertama dalam Kompas Pagi. Kembali menemani waktu jelang makan siang Anda. Langsung saja kita buka Kompas siang selengkapnya hari ini. Simak laporan lengkapnya di Kompas Petang bersama saya Aiman Wicaksono. Saya Liviana Cerlisa. Selama 1 jam ke depan, saya Friska Clarissa. Kita mulai Kompas Malam. Kompas Pagi, Kompas Siang, Kompas Petang, dan Kompas Malam di Kompas TV. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia. Sekarang saya bersama Nitya sudah akan berbincang-bincang mengenai balet. Saya sih nggak bisa balet. Saya juga nggak bisa balet, tapi saya senang sekali melihat. Saya rasa semua anak perempuan pasti pernah memimpikan menjadi penari balet, menjadi balerina, karena kan kesannya cantik, anggun gitu ya. Kalau melihat balet itu siapapun yang nggak suka sama balet sekalipun pasti melihatnya anggun kan. Posturnya itu sedemikian rupa tuh kelihatan sih, susah latihannya. Nah itu dia, nggak banyak orang yang memahami bahwa di balik keanggunannya seorang balerina ada latihan yang begitu berat, sampai kalau saya suka baca di buku atau nonton film gitu ya, sampai kuku kakinya mereka harus berdarah, sampai harus terluka demi berdiri dengan posisi yang sempurna ala balerina. Oke, nah kita sudah kedatangan tamunya di sini. Seorang ibu dan putrinya yang menekuni betul dunia balet, bahkan tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Selamat pagi Mbak Jeti Maika. Selamat pagi. Dan juga Faya, terima kasih sudah hadir. Faya, nama lengkapnya Jemima panggilannya Faya. Panggilannya Faya, namanya cantik, secantik orangnya dan secantik tariannya tadi ya. Nah, kamu ini kalau lihat postur badannya yang tinggi begini, lebih tinggi bahkan dari saya, orang nggak tahu kamu itu Faya 15 tahun, betul ya? Iya. Ya ampun, gitu ya. Biasa ya, tapi juga sebenarnya hari ini kedatangannya selain tadi sudah kan kalau sebelum jeda memperlihatkan betapa anggunnya tariannya Faya tadi, tapi hari ini juga spesial karena Mbak Yeti juga telah ini ya membuat sebuah buku mengenai perjuangannya balerina ya. Ini sudah dipegang sama, kok kamu pegang duluan sih, Bay? Supaya ini soalnya ada bagi-bagi bukunya. Jadi ini kalau Anda menyaksikan,
Mbak Yeti menulis pengalaman-pengalamannya. Kita ingin tahu nanti apa isi bukunya. Judul bukunya Bertahan di Ujung Point. Nah, gitu. Point itu berdiri seperti pebalet gitu di ujung kakinya. Nah, ini judul bukunya. Kita akan membagikan 4 buah buku ini bagi Anda yang bisa menebak judul bukunya. Kurang mudah apalagi coba ya. Saya tutup dulu deh, saya tutup lagi deh supaya tebak-tebakan ya. Tapi ini gampang aja karena seperti biasa langsung ikutan kuisnya ini di Twitter ya. Di Twitter. Langsung Anda yang belum follow Twitter Sapa Indonesia @sapa_Indonesia. Apa judul bukunya Anda tuliskan sebagai sebuah jawaban, dan juga jangan lupa hashtagnya kita ganti sedikit ya. Hashtagnya Sapa Balet biar lebih mudah begitu. Tagarnya Sapa Balet, baletnya biasa ya. Baletnya biasa. BALET begitu. Kalau nggak ada hashtagnya kita anggap gagal. Begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa kemudian menjadi milik Anda. Ada 4 buku yang akan segera bocoran lagi deh tadi judul bukunya apa. Bertahan di Ujung Point. Kurang jelas apa coba. Tapi kalau kita berarti langsung nih, yang di rumah bisa langsung buru-buru cepetan mention tadi di Twitternya @sapa_Indonesia. Sekarang saya yang penasaran, Mbak Yeti, kalau kita melihat judulnya saja menggambarkan perjuangan. Ini dari pengalaman pribadi Mbak Yeti sendiri berarti? Iya, memang itu kehidupan saya. Nah, Mbak Yeti sendiri, biar orang banyak tahu ini sebetulnya juga seorang balerina begitu. Iya, mantan sudah. Iya. Menekuninya sejak usia dini juga? Iya, sejak usia 5 tahun. 5 tahun. Lalu sekarang punya sekolah balet. Betul. Salah seorang putrinya ini juga menekuni balet, begitu. Apa sih yang bikin Mbak Yeti itu begitu mencintai balet? Saya melihat balet itu tidak hanya mengajarkan seni tari balet sendiri. Saya melihat balet itu lebih mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Jadi menurut saya, salah satu tujuan saya bikin buku ini bukan hanya untuk peminat balet atau mereka yang sudah balet, enggak, tapi buat semuanya. Karena saya melihat balet itu banyak faktor-faktor dalam latihannya terutama yang sungguh berat. Itu kita mengajarkan disiplin banyak, tinggi itu salah satunya disiplin. Itu mungkin hanya kalah dengan militer atau tentara kayaknya. Iya, jadi balet itu kan seperti olahragawan. Jadi kalau dibilang balet itu feminin, itu sebetulnya agak salah karena kelihatannya begitu. Tapi di balik itu perjuangannya, latihan-latihannya itu semuanya mengajarkan banyak hal. Kalau tadi lihat itu tadi di YouTube itu kambing itu pasti kambingnya balet tuh. Oh, karena dia ini ya kekeh gitu ya. Itu persisten sama perseverance-nya itu pasti belajar balet. Seperti apa sih? Orang-orang yang latihan balet tuh begitu memang ya. Kalau belum bisa gerakan ini penasaran benar sampai kemudian karena kalau balet kalau gampang menyerang ya nggak jadi. Tapi boleh digambarkan mungkin biasanya kehidupan seorang balerina itu seperti apa, apalagi seorang profesional. Kalau kayak Faya sendiri bangun pagi biasanya apa dulu? Langsung ini pegang bar latihan? Oh ya enggak. Kalau dia bangun pagi susah bangun. Kalau Faya sendiri sejak usia berapa latihan balet? Sejak bisa jalan lah. Bisa jalan sudah mulai. Ya karena saya kan punya studio. Nontonin ini ya mama. Jadi dia memang saya melatih murid-murid dia larian apa aja gitu. Memang dari kecil udah kehidupannya di studio saya gitu. Begitu. Dan sekarang cerita dong Faya, kamu ini sekarang sebetulnya nggak tinggal di Jakarta, lagi sekolah di New York. Itu apa yang kamu ambil dan sedang mengejar apa? Lagi jangan begitu sendiri. Kelihatan usianya masih remaja ya. Tapi nggak apa-apa Faya, boleh diceritain. Belajar balet. Goalnya sih jadi prima ballerina. Di sana ya. Makanya langsung berada di New York sebagai salah satu pusatnya begitu. Karena akademinya ini juga salah satu akademi top untuk balet ya di New York. Iya, kebetulan Faya kan di Gelsey Kirkland Academy of Classical Ballet. Gelsey Kirkland itu prima ballerina Amerika. Iya. Iya, dan dia masih mengajar. Sekarang masuk di sekolah itu seleksinya saja sudah susah. Dia sih kebetulan dapat beasiswa. Jadi memang saya cuman mendukung dia untuk bisa hidup di New York aja yang sekian mahalnya. Tapi kalau untuk sekolahnya dia dapat beasiswa. Oh, begitu. Jadi Mbak Yeti sendiri juga bolak-balik ya? New York, Jakarta,
dan Kuala Lumpur juga. Kuala Dan Lumpur. Kuala Lumpur juga. Jadi apa di buku ini bertahan di ujung poin ini, apa intisarinya yang mungkin kalau nanti orang sudah membaca, apa yang Mbak Yeti ingin sampaikan sebenarnya? Iya, pengalaman saya pribadi yang apa ya? Kalau kita ingin sesuatu, kalau kita misalnya memang punya cita-cita sesuatu itu, kita harus jalankan dengan sepenuh hati. Dan juga bukan cuma dijalankan dengan sepenuh hati, tapi memang pasti ada rintangan. Semakin kita di atas, semakin rintangannya semakin besar. Dan menurut saya, bagaimana kita mencoba lagi kalau kita gagal, dan mencoba lagi kalau kita gagal sampai kita mencapai apa yang kita mau. Persisten seperti kambing tadi itu, sama perseverance dan seperti seorang kambing tadi. balerina tuh memang begitu ya. Coba bedanya ini outcome-nya atau hasilnya seorang balerina begitu anggun tadi ya, persistennya begitu ya. Biasa umurnya masih 15 tapi sudah bisa melakukan, kalau untuk saya yang tidak mengerti balet, gerakan-gerakan yang luar biasa indah. Faya boleh dong mungkin perlihatkan nih sama yang di rumah. Kalau ini kan latihan, gambar latihan kamu ya Faya ya? Iya. Kalau That was like so. That was so young. Itu masih umur, tapi yang ini ketika Faya sudah menari, ini mukanya kelihatan serius sekali loh. Alter egonya keluar ya Faya ya. Kalau perasaan Faya sendiri, your feeling ini ada di sebuah sekolah yang mungkin tidak semua orang bisa masuk, bahkan kamu masuk ke scholarship begitu. Apa perasaannya Faya? Proud. Very proud ya. Ya. Susah Indonesia. Faya ini agak, karena sehari-hari kan di New York menggunakan bahasa Inggris So ya, it's okay. Dia sebetulnya sangat pemalu sebetulnya. Ya, beda sama mamanya, agak beda soalnya. Mamanya udah terlatih. Sudah terlatih. Sudah terlatih. Kalau dia belum. It's okay Faya. We're very curious. We want to know, how do you feel about it? You must be very proud to accept the scholarship then. Yeah, we were like really happy. Oh my gosh, why am I saying? Senang banget waktu dapat beasiswa. Tapi ya masih harus work harder. Belajar banget gitu ya. Ya, tapi walaupun dia dapat beasiswa, dia merasakan di sana dia sempat dapat tekanan yang luar biasa. Saingannya mungkin karena banyak sekali ya Faya ya, kalau di sana ya. Yang seumur kamu juga. Salah satu saya membawa dia ke sana karena saya melihat di sini tuh dia udah merasa dia di atas gitu. Di atas angin. Jadi kenapa saya bawa ke sana? Karena saya melihat mereka itu secara punya keinginan yang keras, kerja keras, sehingga disitulah dia baru bersaing. Dia baru merasa, saya tuh nggak ada apa-apanya ya dibandingin mereka gitu. Jadi harus push a little bit harder lagi gitu ya. Is it true? Yeah. There's more competition now in New York? Soalnya aku agak males orangnya, jadi itu that's my problem-ish. That's your issue ya. Bayang, sekarang kalau melihat yang lain-lain dari seluruh dunia kan, tidak hanya dari Amerika berada di sana. Ada berapa? Is there any Indonesian student over there? No, just only you? Yeah. Wow. Kenapa alasannya Mbak Yeti? Apakah sebegitu sulitnya untuk seorang balerina Indonesia untuk ke New York? Atau? Ya, kalau saya melihatnya gini, di Indonesia itu balet itu masih sebagai hobi. Kalaupun ada seorang anak yang begitu inginnya hidup di balet, biasanya orang tuanya masih, kamu bisa apa hidup di balet? Kuliah aja gitu. Sementara saya melihat kebanyakan kita menyadari kalau kita mau balet khususnya memang karirnya nggak panjang ya. Karena kan fisik seperti itu kan, latihan fisik seperti itu nggak bisa terus sampai ada batas umurnya, sehingga harus dari dini. Nah, untuk dari dini seperti saya, terus terang saya berkorban. Dia begitu selesai SD, saya harus langsung masukin dia, sehingga sekolahnya terus terang berkorban dalam tanda petik. Jadi dia harus memilih ya. Iya, jadi dia balet dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, pulang sekolah dia harus tetap belajar online. Tapi ya itu pengorbanannya, karena saya tetap menuntut dia harus lolos SMA lah, punya ijazah lah. Tapi jauh lebih banyak pengorbanannya daripada kalau misalnya dia sekolah biasa. Ini ngalah-ngalahin jam kerja orang kantor dari jam 9 sampai jam 5 sore, Faya. Faya bosan nggak atau? Ya kadang-kadang sih ya, ada tapi juga, ya? ada juga, tapi harus push lah.
bukan main. Dan ini datang dari Faya sendiri gitu ya, walaupun Mama mendukung ya. Oke. Di ujung point, ini memang salah satu gerakan yang harus dikuasai seorang balerina ya. Buat seorang balerina yang perempuan, harus tuh. Berdiri di ujung point tuh kayak suatu pencapaian gitu. Faya memakai sepatu yang bisa melakukan itu Tadi kan? itu enggak, karena kondisi. Iya di sini. Tadi saya pingin Faya menunjukkan bisa berada di ujung. Bisa aja. Tadi saya taruh sepatunya di situ tuh. Gitu. Boleh nggak sepatunya? Cuman buat berdiri saja bisa. Diambilkan ya. Atau mungkin tadi yang hijau itu di kantong hijau sebelah situ. Atau mungkin Faya pasti kan ada beberapa gerakan yang Faya paling suka atau yang menurut Faya yang tantangannya ini luar biasa. Saya harus misalnya seminggu terus-menerusan melatih gerakan ini. Boleh dong Faya? Ada nggak gerakan yang tersulit? Ditujukan ke yang di rumah nih hasil latihannya Pak ya. Ya, ini saya berikan dulu sepatunya. Ini bisa. Ini toe shoes ya. Waktu kecil saya pengen banget pakai ini. Karena ini impian semua anak kecil kayaknya Bayu. Dia boleh berlutut ya. Ganti sepatunya agak sulit kalau berdiri. Boleh. Boleh silakan sambil Faya ganti sepatunya. Oke. Memang apa yang dilakukan Mbak Yeti begitu, memang harus memilih seperti ini, memang itu harus terjadi ya. Kalau untuk itu. Kalau saya soalnya punya prinsip. Sebagai orang tua pasti urusannya ini kita tega nggak sih meninggalkan mereka dari sekolah formal begitu, atau menomorduakan sekolah formal begitu, sementara bertarung di jalur tari balet yang persaingannya juga tidak mudah kan? Persaingannya tidak mudah dan tentu terus terang saat ini di Indonesia peluangnya belum besar. Peluang untuk menjadi penari belum profesional besar. Iya, profesional tuh belum besar. Peluang dalam arti kata tidak banyak ruang untuk mereka menari atau fasilitas pendukungnya lebih ke dua-duanya. Dua-duanya masih belum ada support yang cukup ya. Iya. Jadi memang kalau memang betul-betul mau profesional begitu, kita harus ke luar negeri begitu saat ini memang begitu. Kalau negara mana sih yang paling bersahabat untuk balerina, Mbak Yeti menurut pengalamannya sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya kalau nggak gimana naiknya? Yang paling baik tadi pertanyaannya yang paling bersahabat. Hampir semua negara terus kita ngomong Asia aja ya. Di Asia ya. Di Mana Asia yang saja kemudian bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk menjadi profesional? Iya. Kalau sekolahnya terus terang belum ada juga kalau sekolahnya. Tapi kayak Singapura, Filipina, mereka menyediakan wadah untuk penarinya. Mereka ada company-company di mana penari-penari itu bisa berprofesi sebagai penari balet profesional di situ. Gitu. Karena kan banyak kemudian pihak yang menganggap kalau balet, apalagi classical ballet ini kan sangat segmented, yang bisa dinikmati hanya sebagian kalangan. Mungkin ini juga yang jadi akhirnya. Saya selalu menyamakan classical ballet seperti musik klasik. Sebetulnya musik klasik itu nggak bisa dibilang segmented juga karena musik klasik itu dasar dari kita belajar musik lainnya. Sama balet itu juga nggak melulu kalau kita balet langsung kita membayangkan seperti yang apa, baju seperti itu, sepatu seperti ini. Enggak, balet itu adalah dasar yang bisa dipakai untuk kita belajar tarian apapun. Setelah itu ya. Oke. Jadi kalau saya sih melihat sebetulnya peluangnya besar. Cuman memang yaitu wadahnya belum ada, yang sehingga para penari ini yang belajar seperti Faya, kalau dia mau menjadi penari profesional di Indonesia saat ini memang belum terbuka. Keluar negeri, salah satunya adalah Amerika yang mempunyai peluang lebih banyak. Faya sudah siap dengan sepatunya yang bisa melakukan point gitu. Boleh ya, Faya menunjukkan. Saya yang deg-degan, Bay. Saya sih sudah kebayang bagaimana ini memang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, itulah poin. Ya, muter. Waduh. Bentar. Biasanya kalau untuk balerina berapa itu lama bisa satu kaki lagi sampai bisa gini? Bisa begini. Kita ada dua. Pertama tentunya kita lihat teknik masing-masing anak, kekuatannya. Jadi tiap anak berbeda-beda. Tapi kita tidak menyarankan kalau anak itu masih di bawah 11-12 tahun karena faktor pertumbuhan tulang-tulangnya. Jadi harus kuat. Harus kuat dulu dan pertumbuhan tulang-tulang jari kakinya harus sudah mapan. Karena anak kecil kan tulangnya banyaknya tulang mudanya ya, masih bertumbuh, itu bisa merusak bentuk kaki. Sakit nggak sih Faya tadi ketika sekarang sudah enggak kali ya? Dulu waktu awal-awal itu sakit Faya.
Iya. Oke. Tapi itu juga ada gini. Kebetulan kaki-kaki kami itu kaki yang enak pakai pointe shoes karena jarinya datar gitu. Tapi kalau yang jarinya ada yang panjang, nah itu setengah mati. Karena jarinya pasti ketekuk kan. Jari-jari lentik seperti itu tuh agak susah tuh Iya, ya. Seperti jari saya nih Tia, jari saya kan lentik-lentik. Kok kenapa kamu tertawa? Gak apa-apa, saya lagi ngebayangin langsung Bayu pakai toe shoes seperti ini. Iya. Langsung gitu. Satu lagi Faya, satu lagi. Gerakan yang paling betul favorit dari deh. paling tidak yang kelihatan bagian atasnya itu bisa menunjukkan keanggunan seorang balerina itu. Pose-nya seperti apa sih gitu, kalaupun tidak bergerak gitu. Kalaupun yang tidak mana bergerak. yang paling dasar? Kayaknya saya lagi milih, semuanya saya bisa. Yang mana Tangan ya? yang ke atas itu saya nggak tahu apa namanya gitu. Terserah arabes, kuru gampang. Yang mana yang Faya paling suka? Suka sih Sambil dijelasin tapi ini ya sana jelasin. Jangan ngeliat dulu. Ayah, belajar ngomong sendiri lah. Boleh? Terserah kamu attitude, go pussy in attitude. Bisa. Ya, boleh Faya. Ya udah, dipegangin karena dia licin sekali dia. Oh iya. Jadi ini posisi yang ya. Tunggu. Mamanya nggak mensupport. Ini posisi ini posisi apa namanya? Attitude. Cantik sekali. Attitude ya. Nah, itu coba bayangkan bagaimana dekatnya kakinya dengan punggungnya Faya ya. Nah, kira-kira seperti itu attitude namanya. Attitude. Wow. Oke, wow. Dan kalau yang mengagumkan adalah karena balet keanggunannya dari ujung kaki sampai ujung tangan ya. Betul. Dan postur ininya luar biasa. Saya kan bawaannya kayak membungkuk aja gitu. Nah, itu salah satu keuntungan balet itu kayak terapi ya. Supaya postur anak tuh punggung belakang itu ya Iya. juga akan lebih bagus. Selain saya sih tahu beberapa putra putri dari teman saya itu memang bukan main disiplinnya ketika mereka sudah mengikuti balet. Iya. Oke. Wah, Nah, luar biasa sekarang kita juga sudah dapat ini ternyata yang mendapatkan pemenangnya. Sudah ada ini pemenang buku ini dia. dari Mbak Yeti Maika. Ini sudah ada 3 orang pemenang. Cepat juga mereka ya. Kalau bagian seperti ini ada 4 orang. Yang pertama ini dia ya. Saya akan coba membacakannya. @aris1207, @fasniprasinta. Ya, mudah-mudahan saya benar membacakannya. Juga Shan Chamile, begitu dibacakannya. Atau juga yang keempat ini @andri_karcinta. Cap cinta. Oh, wah, luar biasa ini para pemenang. Ya, itu yang sudah mendapatkan buku dengan tadi hadir di Twitternya Sapa Indonesia untuk mendapatkan buku dari Mbak Yeti ini. Mbak Yeti Maika menuliskan pengalaman yang bertahan di ujung point. Pengalamannya seumur hidupnya sampai saat ini menekuni dunia balet. Yang tadi seperti dibilang balet belum menjadi semacam ada sesuatu yang bisa dihadirkan sebagai sebuah profesi di Indonesia, tapi ini kemudian dituangkan seluruhnya dalam buku ini. Iya. Bisa dinikmati oleh tidak hanya kalangan yang mencintai balet, tapi juga bagi yang penasaran mengenai sebenarnya perjalanan seorang balerina seperti apa. Terima kasih Mbak Yeti Maika. Terima kasih Jemima Faya, sukses terus. Kita tunggu sukses. nanti penampilan Semangat kamu terus ya. Iya, luar biasa. Masih 15 tahun loh ini Bayu, tapi sudah luar biasa seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya, jadi penari balet profesional dari Indonesia. Thank you. Oke. Nah, Ya, nanti, sekarang kita pamit dulu. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Yeti dan Faya sudah hadir di Sapa Indonesia. Nah, sebentar lagi saya sama Nitya juga Timothy akan menghadirkan informasi lainnya. Salah satunya dari Indonesia Motor Show, ini pameran otomotif terbesar yang juga hadir di Jakarta, sedang berlangsung sampai 30 Agustus. Segala jenis mobil ada di situ. Betul, ada mobil apa saja, kami akan hadirkan beberapa untuk Anda laporannya dari Indonesia Motor Show setelah jeda. Hangatnya malam siap kami rangkum dengan topik yang menarik untuk Anda. Harapan tetap ada. Sikap tegas pemerintah ke depannya seperti apa? Kompasiana TV, Senin sampai Jumat pukul 20. Live di Kompas TV. Anak saya tuh paling gak tahan lihat yang manis-manis. Padahal gak semua yang manis itu baik. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, terpercaya lebih dari 40 tahun. Torabika mempersembahkan Torabika Creamy Latte.
Pertama di Indonesia, kopi latte yang super creamy dengan gula terpisah. Manisnya pas, creamy banget. Creamy. So creamy. It's so creamy. Torabika Creamy Latte, pertama dengan gula terpisah. Halo, selamat siang Indonesia. Kami selalu siap memberikan informasi hangat untuk Kami Anda. Sapa Indonesia sudah menyiapkan sejumlah informasi yang bisa mengisi ruang informasi Anda dan juga menghangatkan Anda di siang hari ini. Akan ada dialog khusus tentang pengelolaan kehidupan beragama di Papua. Sapa Indonesia Siang. Senin 24 Agustus pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Semua cerita pasti berkesan, baik sedih maupun senang. There's just more Indonesian men to choose from, dan kebetulan I met this one and cocok. Ayo, dengarkan cerita mereka. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Di Cerita Hati, Senin hingga Jumat pukul 10 pagi. Di Kompas TV. Tapi kalau begini coba takut banget. Sebuah laporan investigasi mendalam. Berkas Kompas. Setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV. Jangan terus tindas rakyat yang membisu. CS File. Setiap Rabu pukul 22.30 di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat pagi saudara, saatnya kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update. Saya Yasir Neneama. Bencana kekeringan di Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan tanaman jagung dan terong milik petani mati. Akibatnya petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Kawasan tanaman jagung di Desa Langgeng Sari, Kecamatan Subang, Banyumas mengalami kekeringan dan mati, saudara. Bahkan beberapa tanaman jagung sudah roboh karena tidak mendapat pasokan air. Beberapa tanaman jagung yang masih berdiri juga mulai kering. Selain tanaman jagung, tanaman terong juga mengalami kekeringan. Buah terong terlihat menguning lebih awal dan membusuk. Akibat gagalnya panen ini, petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Informasi terbaru lainnya akan kami hadirkan dalam Kompas Update selanjutnya 1 jam mendatang. Saya Yasir Neneama, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh baru Nutrif Benecol Cereal, bantu turunkan kolesterol. Fitbar, bawa kemanapun untuk cemilan harianmu. Ingat, mulai umur 20-an, tubuh sudah beda, lebih mudah gemuk. Fitbar hanya 90 kalori, kaya serat dan bernutrisi. Ganti cemilanmu dengan Fitbar. Dulu kolesterol saya tinggi, tapi sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Stanol esternya bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Kami percaya. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Jangan terus tindas rakyat yang membisu. CS File. Setiap Rabu pukul 22.30 di Kompas TV. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Ya, selamat pagi. Saatnya informasi bisnis dan ekonomi dalam Kompas Bursa Pagi. Saya Bia Marzuki dan kita mulai dengan melihat pembukaan pasar saham pada hari ini, di mana pasar saham kalau kita lihat saudara kembali dilanda aksi jual, dan aksi jual pada pagi hari ini membuat indeks harga saham gabungan dibuka anjlok. Kalau kita lihat indeks harga saham gabungan dibuka anjlok 2,8%, melanjutkan aksi jual yang terjadi besar-besaran pada minggu lalu. Dan tidak hanya di Indonesia, kalau kita lihat di Asia, pasar saham di Asia kondisinya lebih parah lagi. Kalau kita lihat saudara, 4 indeks saham utama juga dibuka anjlok. Bahkan indeks saham Shanghai Composite Tiongkok terjun bebas pada pembukaan pagi ini minus 7,8%. Dan memang kalau kita lihat kondisi pasar saham sangat parah pada hari ini. Dan kita lihat juga apa kabar nilai tukar rupiah di pasar keuangan terbang 13.916. Kalau kita lihat rupiah masih belum bisa bergerak menguat ke bawah 13.900, dan pekan lalu kalau kita ingat nilai tukar rupiah sempat melampaui 14.000, tepatnya di 14.001 per dolar Amerika Serikat di pasar uang antar bank. Dan juga ada sentimen dari Amerika Serikat di mana indeks PMI atau manajer pembelian sektor manufaktur Amerika Serikat yang pada bulan Agustus lalu justru turun menjadi kurang dari 55, dan memang indeks ini jauh di bawah harapan pasar yang memperkirakan PMI di level 54. Dan memang turunnya kondisi manufaktur ini juga membuat pasar saham di Amerika Serikat pada pekan lalu, pada penutupan pekan lalu juga dilanda aksi jual. Kalau kita lihat saudara, 3 indeks saham utama Dow Jones, S&P 500 dan juga indeks saham teknologi Nasdaq pada penutupan pasar saham Jumat pekan lalu juga dilanda aksi jual yang besar-besaran. Sementara itu harga komoditas kalau kita lihat pada pagi ini anjlok. Harga minyak mentah dunia sudah anjlok ke bawah 40 dolar Amerika Serikat per barel. Ini adalah harga terendah semenjak tahun 2008. Sementara itu harga emas dunia yang sempat naik beberapa hari terakhir kembali turun ke 1.160 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan bagi Anda yang mau bertransaksi saham, Anda bisa perhatikan rekomendasi saham berikut ini. Kami akan pantau terus kondisi pasar saham, nilai tukar rupiah dan juga pasar komoditas yang terus memerah pada awal pekan ini. Saya akan kembali dalam segmen Kompas Bisnis sekitar pukul 12.30 siang nanti, dan setelah ini program Sapa Indonesia Pagi akan kembali. Saat polemik kehidupan terjadi, kami cemas sekali. Dan kekhawatiran pun dirasakan. Harus ada gerakan. Di sini membahas setiap perubahannya. Satu sisi bagus, itu langkah pertama. Saya, Budiman Tanurojo, akan membahasnya dalam program Satu Meja. Setiap Selasa pukul 22 live di Kompas TV. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pilkada serentak. Dalam 308 kabupaten kota melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember. Setiap momentum perubahannya dirangkum dalam berita-berita terupdate kami. Lokal maupun nasional. Tidak memihak, transparan, pilih dan awasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pasangan calon yang mendaftar Pilkada 2015, Kompas TV. Tanah air, ku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Ya, saudara, kami segera kembali untuk Anda. Ini dengan informasi utama yang akan kami sampaikan kembali, walaupun sudah kami sampaikan di awal dari Sapa Indonesia Pagi di kesempatan kali ini. Saudara, Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN di Sulawesi Selatan rusuh pada Minggu malam. Puluhan tahanan dari Badan Narkotika Nasional di sana mengamuk dan merusak seluruh fasilitas panti rehabilitasi narkoba. Polisi dibantu aparat TNI yang bersenjata lengkap kemudian datang mengamankan seluruh pelaku. Kericuan diduga akibat salah paham tahanan akibat perlakuan salah seorang pengawas yang memukul salah seorang tahanan di sana. Polisi telah menetapkan 2 tersangka pembakaran ekskavator pada proses penggusuran di Kampung Pulo Kamis lalu, sedangkan 27 orang yang diduga menjadi provokator bentrokan warga Kampung Pulo dengan petugas Satpol PP dan polisi dikembalikan ke keluarga Jumat lalu. Polisi menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah sebagai bentuk protes kekecewaan atas tuntutan ganti rugi rumah yang direlokasi. Keberangkatan anggota jemaah calon haji dari sejumlah daerah tertunda akibat keterlambatan visa haji mereka. Di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, sebanyak 22 calon jemaah haji atau anggota jemaah haji dari beberapa kloter tertunda keberangkatannya sebab mereka belum memiliki visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Ini terkait dengan sistem visa haji online atau e-hajj yang mulai diuji coba tahun ini di Indonesia. Meski para pedagang daging ayam sudah selesai mogok berjualan, harga daging ayam masih tetap tinggi. Harga daging ayam di pasar-pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Padahal harga normal hanya Rp26.000 per kilogram. Sulitnya memperoleh bibit ayam dan mahalnya harga pakan ayam dituding menjadi salah satu penyebab tingginya harga daging ayam hingga saat ini. Untuk mengantisipasi tidak habisnya ayam yang dijual, biasanya para pedagang kemudian menyimpan daging ayam mereka di dalam lemari pendingin. Selain tadi beberapa sorotan utama yang kami sajikan kembali untuk Anda, ada juga informasi ini mengenai pasar otomotif yang nampaknya kian potensial ya Bayu ya. Kalau kita lihat memang minat pembeli masih begitu tinggi dari masyarakat, namun tidak diimbangi dengan keberadaan mobil produksi dalam negeri. Ya, karena kalau ada produksi dalam negeri, kita harapkan harganya kan tidak terkena pajak, ada impornya atau apa, pajak impornya dan lain-lain, pajak biaya masuknya dan lain-lain. Jadi harusnya lebih murah atau terjangkau bagi masyarakat. Itu keinginannya. Ini juga ya dengan harga dolar yang begitu tinggi sekarang. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dibicarakan bahwa mobil produksi dalam negeri juga tentu masih banyak komponen impornya. Pasti bisa ditekan dari biaya produksi yang harus membayar biaya produksi dari luar negeri itu. Nah, terkait dengan hal ini, reporter kami Andre Sinaga punya kabar baik dari ajang Indonesia International Motor Show. Kita lihat laporannya. Pecinta otomotif sudah pasti dimanjakan saat berkunjung ke Indonesia International Motor Show 2015 di Kemayoran, Jakarta. Segala macam yang berbau otomotif ada di sini. Dari yang jadul alias klasik sampai yang paling modern dan jadi incaran untuk dibawa pulang. Nah, yang seru lainnya adalah keberadaan Vin Komodo. Mobil untuk medan non-aspal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Biasanya di Indonesia ini selama ini kalau ingin membuat mobil mereka memindahkan pabrik-pabrik dari negara-negara luar negeri dipindahkan ke Indonesia. Sehingga di Indonesia ini belum pernah ada yang memang notabene asli produk Indonesia. Kalau kita mempunyai industri sendiri, maka sebetulnya inilah nanti adalah jati diri bangsa Indonesia itu akan tumbuh. Kalau penasaran ingin melihat Vin Komodo, ajang Indonesia International Motor Show masih bisa Anda kunjungi hingga 30 Agustus mendatang. Inovasi dan teknologi terus dikembangkan oleh putra-putri bangsa untuk menciptakan suatu kendaraan yang bisa digunakan. Seperti salah satunya adalah Vin Komodo Evacuate ini yang diproduksi di Cimahi, Jawa Barat. Bentuk dukungan pemerintah harus dilakukan agar memotivasi putra-putri bangsa menciptakan kendaraan dan dapat dikenal di negeri sendiri. Andre Sinaga, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.
Waduh, inovasi Indonesia tadi kalau judulnya tadi keren juga ya. Komodo ya. Jadi hanya bisa jalan di pantai gitu, sedikit ke laut. Justru itu di situ dia menguasai gitu. Enaknya dinaikin di situ. Soalnya kalau bawa mobil biasa justru nggak bisa beroperasi di situ kan. Jadi harus naikin komodo itu. Tapi kalau ke motor show seperti itu paling enak ya itu ya, mencoba mobil. Test drive ya? Nggak harus dibeli semua untuk dicoba tuh dinaiki. Nggak jadi cukup juga uangnya atau nggak ada uangnya. Nggak sih, nggak cukup waktunya aja kok, Pak. Cukup waktunya, iya, hanya masalah waktu ya. Dan uangnya ya. Tapi masih ada hal faktor lain kok, bukan hanya itu saja. Atau sekedar selfie lah, foto-foto. Karena kan banyak sekali mobil yang unik, dari mulai zaman mobilnya presiden pertama sampai mobil yang ada di filmnya Warkop misalnya kan. Itu sekarang ada di Indonesia Motor Show, masih lama sampai 30 Agustus, jadi Anda masih berkesempatan untuk apanya, bisa ngumpulin duitnya? Ngumpulin uangnya sudah nggak keburu lah ya. Kalau ngumpulin uangnya mungkin datang ke pamerannya aja. Motor Show tahun 2000 sekian gitu kalau untuk ngumpulin uangnya. Tapi ya untuk sementara silahkan diduduki mobil-mobilnya bebas kok. Dirasakan lah ya. Dirasakan dulu. Diimpi-impikan gitu. Jadi sebelum pandangi dari dekat. Tuh, gitu kan. Sebelum membeli mobil 2M dicoba dulu, ternyata nggak cocok sama saya. Iya. Sebelum lihat harga ya, sebelum lihat harga. Jadi jangan lihat harganya, nggak usah tanya harganya. Oh ini apa, tanya-tanya aja. Tapi jangan tanya harga gitu. Soalnya kebanyakan ya mobil-mobil yang di atas 1M ke atas itu nggak muat di garasi saya. Jadi mungkin lebih baik tidak usah dibeli. Daripada menemukan jalanan Jakarta gitu kan, kena macet, jadi nggak apa-apa. Kita naik kereta aja. Itu juga nggak muat di garasi saya kereta. Tapi bukan apa lagi ya. Terlalu banyak alasan ini Timi sama Bayu. Tapi nanti kita juga akan kembali dengan informasi dari kejuaraan dunia bulu tangkis. Ini namanya sukses ya. Kali ini Indonesia juga kembali menggelar kejuaraan dunia badminton robot dari 18. Jadi saya kalau agak kaget. kejuaraan bulu tangkisnya itu yang kemarin sudah sukses, ini sekarang ada inspirasi untuk membuat robot-robot yang bisa bermain bulu tangkis. Nggak tanggung-tanggung, ada 18 negara yang bertanding robot-robotnya bermain bulu tangkis. Oke, kita lihat ya bagaimana hati-hati nih para atlet pertarungan mereka. Sesaat lagi di Sapa Indonesia. Sebuah laporan investigasi mendalam. Berkas Kompas. Setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV. Anak saya tuh paling gak tahan lihat yang manis-manis. Padahal gak semua yang manis itu baik. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, terpercaya lebih dari 40 tahun. Just you, just me. Let's find the cozy spot. Pelumas mesin mobil Total Quartz dengan Age Resistance Technology menjaga keremajaan mesin Anda lebih lama. Stamina yang tak tertandingi, performa yang tak terkalahkan. Total, sponsor utama kejuaraan besar Badminton World Federation. 11-12 season baru. Kini hadir lebih fresh dengan obrolan-obrolan seru dan beragam bintang tamu yang pastinya panji banget. Punya gue namanya Wawan. 11-12 Senin sampai Sabtu pukul 23 di Kompas TV. Semua cerita pasti berkesan, baik sedih maupun senang. There's just more Indonesian men to choose from, dan kebetulan I met this one and cocok. Ayo, dengarkan cerita mereka. Tetap sama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Di Cerita Hati, Senin hingga Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Saat polemik kehidupan terjadi, kami cemas sekali. Dan kekhawatiran pun dirasakan. Harus ada gerakan. Di sini membahas setiap perubahannya. Satu sisi bagus, itu langkah pertama. Saya, Budiman Tanorojo, akan membahasnya dalam program Satu Meja. Setiap Selasa pukul 22 live di Kompas TV.
Ini lagu pengantarnya aja ada lagu-lagu ini ya. Iya, agak-agak techno robot gitu kan ya. Harus bernuansa robot juga bawahnya. Iya. Pasti sama informasi yang satu ini. Iya, bulu tangkis robot. Kemarin kita sudah menggelar kejuaraan dunia bulu tangkis dan ternyata ada kejuaraan lain yang juga tidak kalah serunya karena ternyata kejuaraan dunia kemarin ini menginspirasi mereka yang dalam bidang robot ini, pencipta robot membuat robot yang bisa bermain bulu tangkis. Waduh, jadi kalau kejuaraan dunia bulu tangkis yang kemarin kan atlet lawan atlet. Nah, kalau yang ini robot lawan atlet. Robot. Tapi kalau biasanya kalau jadi dari 18 negara ada para pembuat robotnya. Kemudian mereka mengadu gitu, ini robot saya, ini robot kamu, main bulu tangkis. Antar negara nih ya? Antar negara. Biasanya kalau kita atlet itu kan bisa mengambil dari atlet negara lain, dijadikan negara. Kalau ini tidak perlu ngambil atletnya, teknologinya aja. Kita lihat bagaimana serunya para robot bermain badminton ini. Ya. 19 tim robot badminton dari 18 negara di Asia, Eropa, dan Afrika saling beradu kemampuan memainkan raket dan shuttlecock dalam ajang internasional badminton robot. Pada tahun ini, ajang digelar di Spotarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menjadi tuan rumah, Indonesia diberi keistimewaan menurunkan 2 tim, yang diwakili tim dari Institut Teknologi Bandung dan Politeknik Negeri Batam. Tidak mudah untuk menaklukkan lawan. Tim dari Institut Teknologi Bandung misalnya, berlatih khusus untuk mengantisipasi servis tajam yang diberi menjadi andalan robot Rusia. Selain robot, setiap tim juga diisi 3 tenaga kerja operator yang menjadi pengendali robot. Kontes robot internasional ini merupakan kontes robot tahunan. Setiap tahun pelaksanaannya berpindah dari satu negara ke negara lain. Dan kenapa di Indonesia kali ini di tahun 2015 diangkat tema Robominton? Karena seperti kita ketahui bahwa badminton merupakan salah satu olahraga yang paling merakyat dan populer, dan badminton juga yang membuat Indonesia menjadi dikenal dunia. Maika Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Seru ya? Bener-bener badminton kan? Itu penontonnya aja lah. Penonton Indonesia udah kayak Istora. Udah heboh. Indonesia. Iya, udah main begitu. Itu ada nama-namanya nggak ya robotnya? Jadi ini atlet unggulan kita, ini mungkin namanya Ai Alan atau Ai Susi namanya. Semua diawali dengan huruf I, ya, karena kan robot ya, robot pakai nama bulu tangkis ya. Tapi memang nampaknya robot atau teknologi ini semakin lama semakin dipakai di apapun situasinya ya. Terus dikembangkan untuk semakin bisa membantu manusia ya. Itu dia fungsinya. Ini satunya juga digunakan untuk memantau bagaimana keterbatasan pasokan air bersih yang sempat membuat pemerintah Singapura ini menjaga betul bagaimana ketersediaan air bersih mereka. Satunya dengan menggunakan robot yang ternyata bisa memantau kualitas air setiap saat. Kalau Anda berkunjung ke penampungan air di Singapura dan menemukan seekor bebek berenang di dalamnya, bisa jadi itu adalah sebuah robot yang diciptakan para ilmuwan negeri singa. Robot bebek ini merupakan hasil kolaborasi Universitas Singapura, NUS, dengan Badan Perairan PUB. Proyek ini dimulai sejak 6 tahun lalu. Tugas bebek robot ini adalah memantau kualitas air yang ada di waduk penampungan. The swans being on the surface, they can use GPS, they can use the cellular networks which are existing infrastructure, and we can easily add different kinds of sensors on them, and you can use them pretty much for 24/7 monitoring. You could have swans take shifts to monitor the water. You get good spatial resolution and you get good temporal resolution. Saat ini ada 3 robot bebek yang ditugaskan untuk memantau kadar keasaman air, oksigen terlarut, kekeruhan, dan juga kandungan klorofil. Bebek ini bisa beroperasi selama 8 jam setelah baterainya diisi ulang semalaman. Operasional ketiga bebek robot ini terbilang praktis. Perintah pemantauan bisa disampaikan dari mana saja, menggunakan pesan singkat atau SMS, atau bisa juga melalui jaringan internet. Ya, itu tadi kan robotnya.
Kalau untuk di air ya bentuknya bebek. Tapi bebeknya bisa main bulu tangkis nggak ya? Oh, ternyata dia bisa main bulu tangkis juga yang bikin sama. Itu yang membedakan manusia dengan dengan robot seperti itu. Manusia mungkin dia dalam kesehariannya itu adalah penjaga kualitas air. Tapi kalau lagi iseng dia main badminton. Ya kan? Kalau robot udah fungsi satu itu aja. Udah kita sambung-sambung aja itu ya. Hati-hati loh, ini sudah ada, kalau di Jepang kan sudah ada ini news presenter tapi dari robot. Iya, bisa mengambil alih kerjaan kita ini. Iya, wajahnya nanti sama lagi dengan nggak kita. menua lagi dia ya. Iya. Dia terus dia 100 tahun ya. Benar juga Tim, dia nggak bertambah usia ya. Oke. Itu ancaman bagi manusia. Oke, itu menutup jumpa kita untuk kesempatan hari ini. Kita akan kembali besok Sapa Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan besok tidak hanya kita trionya, karena ada trio violis cantik. Waduh, saya jadi semangat nih. Besok itu bisa dipercepat nggak ya? Jangan. Ada Camila ya. Betul, kita akan kedatangan Camila. Ini trio violis, Ava, Ana, dan Mia. Ini mereka tidak hanya sekedar bisa bermain biola, tapi juga bernyanyi. Ala-ala kalau pernah dengar Bond, ini kuartet Bond. Ini tadi mereka. Itu kuartet, ini mereka trio begitu. Tapi semuanya ini ya biola, tidak ada yang cello atau apa nggak ada ya? Enggak, semuanya biola. Tapi kan biola pun macam-macam ya kayaknya ya. Ada buat nadanya. Kalau saya sih lihatnya sama-sama, tapi mungkin yang ngerti tahu betul yang ukuran besar dan kecil tuh bunyinya aja udah beda. Besok lah nanti kita perjelas ini semua nih bersama Camila. Kalau mereka besok sudah hadir dan kita akan ngobrol bersama mereka. Tentu selain itu ada informasi utama yang akan kami sampaikan besok. Ada juga perbincangan lain yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi itu besok. Sekarang kita pamit dulu ya. Terima kasih untuk perhatian Anda di kesempatan hari ini. Saya Bayu Sution. Saya Aditya Anissa. Dan saya Timothy Marbun. Sampai berjumpa pukul 7 besok pagi. Sampai jumpa. So hard to be the one can handle all those complicated lies. So if you leave me now, can't you see? Am I film or am I robot? Not a human. Or am I robot? Act like human. Am I robot? Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Sapa Indonesia yang dipersembahkan oleh Torabika Creamy Latte. It's so creamy. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota siap untuk pilkada serentak.